Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya jamaah channel Majlis Ar-Raudhah dan channel Habib Novel Al-Idrus, serta teman-teman yang merilai majelis ini dimanapun berada, terkhusus untuk jamaah Syiar TV di TV satelit. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa belajar bersama dan dikasih barokah, ya, dikasih barokah. Karena kalau belajar nggak ada berkahnya, nggak manfaat. Ya, belajar kalau nggak barokah nggak manfaat. Dan biar berkah, mari kita sekali lagi baca Al-Fatihah dengan niat semoga Fatihah kita ini diterima oleh Allah Ta'ala dan disampaikan pula pahalanya kepada baginda Muhammad SAW, kepada orang-orang tua beliau, leluhur beliau, minal anbiya wal mursalin, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, anak keturunan beliau, kepada para tabi'in, tabi'in, kepada auliya ussalihin, dan terkhusus kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia dan beliau-beliau yang dahulu ikut hadir di majelis ini yang telah pindah ke alam sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga dan meletakkan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Dan semoga berkat beliau-beliau semua Allah taala mengampuni dosa kita, menerima semua amal soleh kita, melapangkan hati kita dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dan memberi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah. Ala hadiniyah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita akan mengutip beberapa kalimat yang ada di kitab Irsyadul Mu'minin ila Sirati Sayyidil Mursalin wa man tabi'ahum minas sahabah wat tabi'in biqalam Kiai Muhammad Isom Hadik, merupakan salah satu keturunan Bahazim Asy'ari rahimahullah, yang ada dalam kumpulan kitab karya Hadratus Syekh ini. Ada kitab namanya Irsyadul Mu'minin. Nah, di kitab ini sebetulnya sudah diringkaskan sejarah dan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW yang kalau umat Islam belajar sudah cukup sebetulnya, sudah cukup. Dan terkhusus buat warga NU, ini warga NU kalau mau belajar ini cukup nanti, cukup bisa memahami baginda Muhammad SAW. Nah, saya ambilkan beberapa contoh yang akan menjadi bahasan malam hari ini, biar barokah, ya, biar barokah. Dikatakan di sini ada seorang ahli sastra, ya, ahli bahasa, namanya Mustafa Lutfi Al-Manfuluti, itu dari Timur Tengah sana. Beliau mengatakan, la hajata bina ila tarikhi hayati falasifah al-Yunan. Ya, kita ini tidak butuh pada sejarah kehidupan filosof-filosof Yunani itu. Ya, tidak butuh kita. Wa hukama Iruman, dan para ahli hikmah Romawi tidak butuh. Wa ulama il-Afrans, ulama Perancis, ya. Maksudnya pakar-pakar keilmuan Perancis, kita juga tidak butuh. Kenapa? Faladaina fi tarikhina hayatun syarifah mamlu'atun bil jiddi wal amal was sabri wal thabat wal hubbi wal rahmah wal hikmah was siyasah was syarafil haqiqi wal insaniyatil kamilah
wa hiya hayatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa biha uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Satu ini akan kita bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya insyaallah barokah. Ini kalimat indah sekali. Kita itu tidak butuh kepada sejarah hidupnya orang lain. Maksudnya orang lain, kita sebetulnya enggak butuh kepada sejarah hidupnya orang pinter manapun. Ya kita enggak butuh. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari kehidupan orang lain. Cuman terjadi fenomena yang aneh. Sejarah kehidupan tokoh-tokoh filsafat dipelajari. Apa itu? Sokrates apa lagi itu? Plato apa lagi? Napoleon, terserah siapa namanya. Alhamdulillah saya enggak pakai apal itu ya. Alhamdulillah enggak pakai apal. Katanya ada suatu tuh yang jahlun layadur. Kalau bodoh ya enggak bahaya. Kalau bodoh ya enggak bahaya. Kalau ngerti ya enggak pakai manfaat. Kalau ngerti ya enggak pakai manfaat. Sebetulnya kita enggak perlu belajar semua itu, enggak perlu. Kenapa? Karena di hadapan kita ada sejarah kehidupan satu manusia yang sejarah kehidupannya telah mencakup segala jenis ilmu yang dibutuhkan. Mau ilmu tentang kesungguhan ada di situ, ilmu tentang cinta ada di situ, ilmu tentang kasih sayang ada di situ, ilmu tentang sabar ada di situ. Ilmu tentang apapun ada dalam sejarah kehidupan manusia yang satu ini. Siapa itu? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya aneh kalau di diri Nabi Muhammad SAW sudah lengkap, justru kita enggak belajar tentang Rasulullah SAW, tapi kita belajar yang lain. Aneh atau enggak aneh? Aneh atau enggak aneh? Contoh, cara sukses ala Bill Gates. Lu aneh tuh ya. Kamu kok belajar cara sukses ala Bill Gates? Bukan enggak boleh, tapi buat kamu muslim ya enggak pantas toh ya. Muslim tuh belajar cara sukses nomor 1, cara sukses ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang benar-benar sukses al-haqiqi hanya Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain. Saya ngomong begini mungkin yang nonton di dunia banyak rodok heboh. Nah karena kebanyakan orang sekarang kan belajar sukses ala Bill Gates, ala siapa lagi itu? Yang punya Facebook? Siapa? Wangelepol. Nyebut Kanjeng Nabi kan gampang, Muhammad SAW, selesai gitu kan ya. Nyebut namanya Rasulullah dapat pahala, betul? Nyebut namanya Rasulullah berarti ikut-ikut memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini sibuk nyebut namanya orang lain, yang Bill Gates, yang saya takut salah nyebut gitu loh. Zaman sekarang salah nyebut kan bisa jadi perkara, betul ya? Nanti dianggap merendahkan, melecehkan, semacam-macam lah gitu. Ini namanya tokoh-tokoh yang terkenal di dunia saat ini. Terkenal dengan apa? Sugihnya, Masya Allah. Kalau bab sugih, Namrud itu sugih pol. Betul. Nasibnya apa? Firaun sugih enggak? Sugih. Pinter enggak? Pinter. Saking pinternya Firaun bisa ngakali sak negara, aku Tuhan, keren tuh. Iya, bohongi satu negara, aku Tuhan. Satu negara percaya loh. Itu yang berani nentang cuman satu, Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ikut Nabi Musa itu orang-orang lemah, orang-orang susah. Kalau bab masalah sugih, masalah duit, Masya Allah, sebelum kita ini tidak ada apa-apanya tuh. Bill Gates itu kekayaannya berapa toh? Siapa Mark, siapa tadi itu? Kekayaannya siapa? Mark Zuckerberg, angel tuh ya. Saya takut salah. Kekayaannya banyak, iya, tapi nggak ada apa-apanya sama kekayaan Namrud. Namrud aja kuncinya itu dari emas, yang ngangkat itu orang, Masya Allah, puluhan orang, badannya gede-gede, itu baru ngangkat kunci untuk gudang emasnya itu. Nah seperti apa tuh kekayaannya Namrud? Ya Korun ya, kekayaan Korun, maaf, kekayaannya Korun. Seperti apa itu? Kekayaannya Korun.
Lah Korun itu sampai sekarang si Korun, hartanya siapapun yang ketemu di bawah bumi dibilang harta siapa? Hartanya Bill Gates atau Korun? Korun. Enggak ada kamu gali bumi ketemu harta, kemudian ini harta Bill Gates, gak ada. Ini harta Mark Zuckerberg, enggak ada. Hartanya siapa? Harta Korun. Harta karun Indonesianya. Arabnya harta Korun. Ya, saking sugihnya. Jadi kalau kita bicara sukses itu banyak duit, keliru. Salahnya luar biasa. Sukses bukan duit. Makanya rubah kepalamu, dirubah dulu. Benerkan kepala saya, benerkan kepala Anda, benerkan kepala kita. Sukses bukan duit. Udah selesai. Makanya yang nggak punya duit sukses. Tenang ya. Anda orang-orang sukses. Ya, karena sukses nggak butuh duit. Duit banyak nggak punya cinta, sakno. Kesian atau gak kesian tuh? Duitnya banyak, golek bojo gak iso. Sukses atau gagal? Mending melarat bojo papat. Betul loh ya? Oh, itu namanya sukses. Ibu-ibu kok senyum-senyum kenapa? Mana yang lebih sukses Bu? Orang kaya gak punya istri atau orang miskin istri 4? Orang kaya istri 4 tuh, Masya Allah. Ibu-ibu pengen jadi istrinya orang kaya. Bu, ya orang punya duit banyak tapi nggak punya pasangan hidup, sukses gak itu? Ya menurut orang yang punya istri, kamu belum sukses. Betul. Masya Allah, ganteng gak laku. Oh kasihan. Itu kelihatannya yang ngomong kurang ganteng tapi laku itu. Maksudnya dibanding yang ganteng tadi loh ya. Ganteng-ganteng gak laku, aku aja biasa-biasa tapi laku. Sukses. Sukses gak ada urusannya sama duit. Gak ada urusannya sama duit. Punya duit tapi gak bisa ngapa-ngapain buat apa. Rugi toh ya, ruginya luar biasa. Makanya kamu harus merubah, saya harus merubah, kita harus merubah. Maaf kalau saya pakai kata, makanya kamu biar kelihatan dekat gitu ya. Makanya kamu biar kelihatan dekat. Bukan maksudnya saya menggurui, bukan. Ya, kita harus merubah kata sukses. Jangan mengambil orang lain selain Nabi Muhammad SAW sebagai tolok ukur. Jadi kalau kamu mau ngukur sukses, tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW. Sugih, pinter, bojo 100. Tapi nggak punya syahadat, nggak sukses. Paham? Pinter tapi nggak kenal Allah, sukses atau nggak sukses? Gagal paham. Pinter saja kok kenal Allah nggak bisa. Ya mending kita toh bodoh kenal Allah. Tuhanmu siapa? Allah, padahal bodoh. Nggak lulus SD, sukses itu. Lulus SD, lulus S3. Tuhanmu siapa? Nggak ada Tuhan itu. Gagal itu, gagal total ya, itu gagal total. Maka tolok ukur kita harus dibenarkan dulu. Tolok ukur dalam kehidupan ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya uswatun hasanah. Tolok ukur yang bisa dicontoh. Makanya semakin sesuai cara Nabi, semakin sukses. Semakin tidak sesuai, semakin tidak sukses. Nah kalau kamu udah begitu, nanti kamu bisa bahagia. Saya bisa bahagia, kita bisa bahagia. Nah sekarang tidak, bahagia kita ini tolok ukur kebahagiaannya salah. Boleh saya ngasih gambaran yang lebih jelas, boleh? Boleh. Tapi enggak enak loh ini. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Mana yang lebih sukses? Orang naik mobil harga 4 miliar atau orang jalan kaki di pinggir sawah? Bingung jawabnya. Mesti kita menganggap yang naik mobil harga 4 miliar ini sukses. Yang jalan kaki sano. Motor gak punya, sepeda gak punya, apalagi mau mobil, kasihan dia. Jadi kita mengukur dengan ukuran apa ini? Kendaraannya
mahal atau murah atau enggak punya kendaraan. Betul seperti itu. Nah ketika kita terbiasa ngukur seperti itu, makanya ketika kita enggak punya motor, bahagia atau susah? Susah. Susah. Karena tolok ukur kita salah. Kita ngukur bahagia itu dengan parameter yang keliru gitu loh. Parameternya keliru, tolok ukurnya keliru. Coba kalau tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW, Masya Allah. Jalan kaki, ya jalan kaki. Nabi menceritakan dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam cari Nabi Khidir, cari guru, gak naik kuda. Nabi Musa cari guru, gak naik mobil harga 4 miliar. Sekarang jenengan cari guru, datang ke Majelis Ar-Raudhah, Masya Allah, naik motor, naik mobil, betul. Ada yang naik pesawat, serius, terbang dari Jakarta, ya. Terus dari bandara naik mobil, itu naik pesawat. Ada lagi yang naik kereta api, datang dari Bandung, ya naik kereta api, dari Surabaya naik kereta api, dari Yogyakarta naik Pramek, murah, meriah, cepat. Betul kan ya? Naik kereta api, naik kendaraan. Nabi Musa alaihissalam jalan kaki, jalan kaki. Berarti ketika kita jalan kaki, kita bisa merasa bahagia. Kenapa? Aku mirip Nabi Musa. Keren toh? Keren toh gak keren? Keren, tapi ya mbok niati. Kurang kerjaan. Habib, insya Allah Jumat 22 November Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah. Sudah tahu semua kan? Jumat depan, sudah tahu? Ya ini iklan sekalian ya. Jumat depan insya Allah Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah jam 8 seperti biasanya ba'dal Isya. Saya warga Jepara niat hadir Habib, saya akan mencetak rekor jalan kaki dari Jepara sampai Solo, niru Nabi Musa. Kurang kerjaan. Itu namanya kurang kerjaan, namanya menyiksa diri. Nabi Musa saat itu memang gak ada kendaraan selain kaki, menyusuri tepi sungai, pantai, tepi pantai, nyusuri tepi pantai, jalan kaki, tapi seneng. Makanya ketika kita lihat orang jalan kaki, jangan kita katakan dia tidak sukses. Jangan ngomong dia tidak sukses. Ada orang di pinggir jalan nongkrong, nganggur, sukses atau gagal? Mulai rawanin jawab. Ditanya, Mas gak kerja? Enggak. Usia berapa? 50. Kok gak kerja kenapa? Buang-buang waktu. Maksudnya? Lah ngapain saya kerja dari pagi sampai sore cuma dibayar 40.000. Mendingan saya nongkrong di sini, hidup bahagia. Nah nanti anak istri makan apa? Kamu jangan remehkan saya, anak saya ini rektor di universitas sana. Masya Allah. Memang saya pengangguran, tapi saya mencetak anak-anak yang luar biasa. Ini berarti dia sukses atau gagal? Loh, betapa cepat kamu berubah. Betapa cepat kamu berubah. Sebentar bilang gagal, sebentar bilang sukses. Berarti kan gak punya tolok ukur yang jelas. Gak punya tolok ukur yang jelas. Jangan mau kamu dikasih tolok ukur sukses bahagia dengan tolok ukurnya kufar, dengan tolok ukurnya orang-orang yang gak iman sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Silahkan orang lain pakai tolok ukurnya, silahkan. Kita muslim, kita punya tolok ukur sendiri. Siapa dan apa tolok ukur kita? Tolok ukur kita adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolok ukurnya Rasulullah SAW. Enak. Contoh, sebagai suami, saya ini sukses atau gagal ya? Tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu suami yang paling sukses di jagat raya. Istri 11 loh total. Istri 11. Yang hidup bersama sampai Nabi meninggal 9. Ya, yang 2 kan meninggal duluan. 9 yang hidup bersama. 9 istri, kamarnya jejer-jejer, akur. Lah kamu satu aja ruwet tiap hari. Lalu belum jadi istri udah perang.
pacaran tambah dosa plus perang ya, ngambek-ngambekan, lempar-lemparan, Masya Allah, sudah berdosa ruwet pula ya. Setelah menikah, Masya Allah, ya hari pertama bagus, hari kedua bagus, hari ke-10 mulai tampak tanda-tanda ketidakbagusan. Hari ke-15 piring pecah. Satu aja ruwet pakai pol pula, ruwet pakai pol. Istri yang nganggep bojoku ruwet, suami yang nganggep bojoku ruwet. Nabi Muhammad SAW 9 loh jejer. Tiap pagi Nabi Muhammad SAW itu habis sholat subuh, habis dzikir, habis wirid, duduk bersama sahabat. Nabi SAW nanya sama sahabat, ada enggak yang meninggal? Saya mau ngelayat kalau ada, mau nyolatkan makamkan. Tidak ada ya Rasulullah. Ada enggak yang sakit? Kalau ada saya mau jenguk, saya mau jenguk. Tidak ada ya Rasulullah. Udah, ada enggak yang ngimpi? Yang ngimpi ada enggak semalam mimpi? Kalau ada mau saya jelaskan arti mimpinya. Itu saking Nabi SAW pengen aktif, gak pengen diem gitu. Mau selalu aktif bergerak. Karena diem itu nganggur, nganggur. Makanya orang dulu tuh gak ada yang diem, gerak terus. Karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Selesai dari situ, pagi itu Nabi SAW kemudian masuk ke kamar istrinya satu demi satu. Satu diparani, diajak ngobrol, salaman, duduk ngobrol sebentar, pindah kamar yang lain, salaman, duduk ngobrol sebentar, pindah kamar yang lain. Ke-9 semua disamperin, nanti Rasulullah SAW istirahatnya di rumah istrinya yang jatahnya hari itu tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. 9 akur, sukses atau enggak sukses ini? Nah kalau kamu bilang itu dikasih duit semuanya, semua dikasih duit, ya biasa. Lawang istri Nabi itu 9 kamarnya Nabi SAW, istri-istrinya. Rasul ada tamu, coba tanyakan kepada istriku, ada makanan enggak? Sahabat setelah keliling ke 9 kamar istri Nabi Muhammad SAW, balik mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Ada minuman enggak? Tidak ada kecuali air. Masya Allah. Dijak melarat siap. Lah bojomu? Sepuranipun engkang kathah. Istrimu gimana kira-kira? Suamimu kadang diajak hidup susah, tambah kemudian ngomong, duluku aku tuh hidup bahagia, kerjaanku bagus. Kenapa ya Dik, setelah menikah sama kamu kok aku bangkrut? Kelihatannya kamu tuh membawa nasib buruk bagiku. Kan kurang ajar tuh ya. Ini suami cap apa ini? 9 istri Nabi Muhammad SAW diajak hidup susah, nggak ada yang bahas duit. Lah rumah tangga zaman sekarang tuh kok yang dibahas duit, bahkan ada perjanjian pranikah kebanyakan urusan duit. Betul tak betul? Betul tak betul? Nah karena tolok ukurnya lain. Tolok ukurnya lain. Sukses jadi suami, contoh Nabi Muhammad SAW. Sukses jadi istri, contoh istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wah ibu-ibu enggak berani nyontoh istri Rasulullah, enggak berani. Ora wani. Tak jamin ora wani. Ha. Katanya di samping saya, Bu, 1-0. Memang pertandingan. Bu, berani mencontoh istri Nabi? Jawabannya nyontoh yang mana dulu, Beb, begitu ya. Ya contoh semuanya. Mencontoh itu ya semuanya. Semakin mirip semakin bagus. Istri yang sukses, istri Nabi Muhammad SAW. Suami yang sukses adalah Nabi Muhammad SAW. Ayah yang sukses adalah Rasulullah SAW. Coba lihat nih dari sisi ayah nih. Tolok ukur ayah. Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat yang disebutkan dalam kitab An-Nawadir. Nabi Muhammad SAW main ke rumah putrinya Fatimatus Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Nabi kalau main ke rumah putrinya itu selalu cium kening putrinya cium kening Nabi Muhammad SAW. Orang tua mana sekarang nih yang ketemu cium-ciuman kening? Sudah menikah, udah punya anak loh nih ya. Udah menikah, udah punya anak. Ketemu masih kecup kening. Yang satu juga mengecup kening. Mesra ini, anak sama orang
orang tua. Kemudian Nabi nanya kepada Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, mana Hasan dan Husain? Mana buah hatiku? Dijawab, lagi di belakang, ya tidur. Sudah 2 hari belum makan, kata Fatimah Zahra. 2 hari belum makan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan bersedih, bapakmu sudah 3 hari juga belum makan. Nih, tunjukkan batu diganjalkan di ulu hati diikat. Nah itu ilmu, kalau jenengan lapar nanti ulu hati tekan, ojo banter-banter tapi ya. Tekan dikit, nah itu ngilangkan apa namanya? Lapar itu. Ya itulah apa, ngapusi bujui weteng. Namanya ilmu bujui weteng. Apa namanya? Bujui weteng, itu bahasa Jawa Timur kan, bujui itu ya. Bohongin perut. Ya, bohongin perut. Nah, dikira dapat makanan, ternyata tekanan. Ya dikira makanan, ternyata tekanan, teken gitu lah. Kalau tekan sebentar kan diculkan nanti lapar lagi. Makanya biar tekanannya lama nggak hilang-hilang diikat. Itu teknik menghilangkan lapar ala Nabi Muhammad SAW. Ngirit saudara-saudara. Bisa dipraktekkan bagi yang pengen tidak makan 3 hari. Ya, bab 1 ini jangan praktek ya, maneman. Nah, Nabi SAW tapi tidak tinggal diam. Lihat cucunya belum makan 2 hari. Lihat anaknya 2 hari belum makan. Nabi SAW tidak ngomong begini, mana mantu saya, mana Ali bin Abi Thalib, mana ini suami kok nggak genah, masa istrinya nggak dicarikan makan, anaknya nggak dicarikan makan. Nggak ada seperti itu. Ini orang tua model apa yang ngomong seperti itu? Nggak ada. Anak itu sampai mati dan setelah mati ya tetap anak. Jangan kamu katakan anak perempuanku kalau sudah menikah bukan tanggung jawabku. Bapak jawab opo kamu? Ada yang tersinggung di atas sana. Karena mungkin pernah ngomong seperti itu pada anaknya. Naudzubillah min dzalik. Namanya anak itu sampai kapanpun tetap anak. Maka Nabi Muhammad SAW paham, pasti Ali bin Abi Thalib ya juga udah usaha. Pasti udah usaha. Tapi kenyataannya gak ada yang dimakan. Maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya Fatimah Zahra. Ngapain? Cari solusi. Loh Nabi itu kalau tinggal ngerangkeh itu ya dari surga ya dapat. Cuman kalau gitu kamu bisa nyontoh, gak iso terus gak yang ngerangkeh. Tambah ketok hurufat kamu. Ustadz kenapa begini? Ngambil makanan dari surga niru Nabi, ngawur kamu. Beda makom. Makanya Nabi gak mencontohkan yang seperti itu. Nabi SAW segera pergi keluar. Jalan keluar dari Madinah, dari tapal batas kota Madinah, ya masih wilayah Madinah tapi tidak dalam kota. Lihat ada satu orang di kebunnya lagi nimba air. Nah orang dulu tuh kalau nimba bukan pakai ember, tapi kulit sapi, besarnya sesapi. Dan itu pakai seni sambil nyanyi biasanya. Terus nanti pas mak jebur, biur, ya itu musiknya itu biur, ya itu musiknya. Nabi SAW kemudian nanya, bisa saya kerja nimba air? Oh Nabi itu, masya Allah, dikatakan di sini Rasulullah SAW itu paling benci sama orang yang nggak mau kerja, bukan nggak punya pekerjaan ya, nggak mau kerja, nggak mau usaha gitu. Makanya dari kecil Nabi SAW udah menggembala kambing bil ujroh, menggembala kambing dengan dibayar. Baca kitab ini, dijelaskan bil ujroh, bayar jadi karyawan tapi teken kontrak ya, teken kontrak. Nih saya menggembala sekian jam, upahnya berapa? Ya keren gitu. Makanya ketika Nabi SAW sudah tua, tahu keluarganya itu butuh, Nabi SAW kembali bekerja. Ngomong sama yang punya perkebunan tadi yang nimba air, gimana kalau saya timbakan air? Ya kalau harganya cocok, oke gitu. Ya udah, sekali timba 3 butir kurma kalau saya nggak salah. Saya karena belum buka kitabnya lagi, nanti baca di kitab An-Nawadir. Ya, 3 butir kurma. Deal. Maka Nabi SAW nimba. Timba yang pertama langsung terima gaji kontan, dimakan dulu. Makan dulu. Ini syariat. Makan dulu maksudnya apa? Lah kamu nggak makan 3 hari, ini mau nimba banyak, carikan buat
anak, buat cucu. Ya, kamu kalau nggak kuat nanti hasilnya nggak banyak. Kamu harus kuat. Dan ini berlaku juga dalam penerbangan. Di penerbangan itu kalau terjadi hampa udara, itu suruh ngambil pertolongan nafas. Yang mana? Yang dewasa nolong dirinya sendiri dulu, baru nolong anak kecil. Jangan kualik. Kamu kuat dulu baru nolong orang lain. Loh, kamu lemah kok nolong orang lain, tambah mati bareng. Tireng kata orang Jawa ya. Akhirnya mati bareng tuh, bareng-bareng mati semua, gak ada manfaatnya. Makan 3 butir. Seger Nabi SAW. Ini syariat, Rasul itu kan contoh ya. Maka ya ngajari, nimba lagi. Sampai sekian kali timba, lah talinya putus. Putus. Marah itu juragannya itu, majikannya marah. Ngangkat tangan, Nabi Muhammad SAW ditempeleng. Plah. Selesai udah kontrak, pelah. Nabi SAW ditempeleng ya nyantai, gak kemudian terus ngejak geletah, ngajak main kasar awakmu, enggak begitu. Nabi SAW kemudian upahnya tadi kan kontan ya, sekali dikumpulkan, terus Nabi bertanggung jawab, tangannya dijulurkan ke mana? Ke arah sumur. Lah kok airnya naik? Lah saya ngamplong ya bingung, kok iso ya airnya naik. Tuh Rasul ngambilkan timbanya tadi yang dari kulit ya onta atau sapi tadi, dikembalikan ini, terus pergi. Terima kasih, pergi Rasulullah SAW pulang ke rumah Fatimah. Nih Fatimah makan, nih Hasan Husain makan. Oh senang kumpul sama cucunya sama anaknya, Masya Allah. Bayang no awakmu kaya ngono lho. Lah kamu nih pulang kerja bawa duit, gak pernah duduk kumpul ngomong sama, nah ini hasil kerja bapak, ayo makan bareng nih, ayo kita GoFood, GrabFood, bareng-bareng gitu ya, ayo pesan apa, bareng-bareng, bapak baru dapat duit, ayo kan nikmat, iki ora cetha, nyoh PN tinggal lungo. Jadi istri itu seperti orang bayaran, nyoh PN, gitu bu, kok modus senyap kenapa ini? Betul begitu, Bu? Betul begitu? Satu cukup mewakili karena suaranya cukup keras, mengalahkan yang lain. Pemirsa dimanapun berada, ya jamaah channel YouTube dan juga Syiar TV dimanapun berada. Alhamdulillah, Nabi SAW pulang, anaknya dikasih makan, cucunya dikasih makan, ya senang lihat cucunya makan itu. Kurma. Beberapa butir korma, seger, barokah, ya barokah. Lah kita nasi 3 piring nggak wareg kok ya. 1 jam kemudian sudah lapar, setengah jam kemudian sudah lapar. Kamu barusan makan 3 piring, iya, tapi sekarang lapar lagi, Masya Allah. Gak barokah, cepat lapar, tidak barokah. Subhanallah. Lah yang nempeleng tadi terus sadar. Dia belum Islam, bukan orang Islam, gak ngerti kalau ini Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan ini Nabi yang dibilang itu ya. Wah, kalau ini Nabi yang dibilang itu berarti saya manusia paling celaka ini. Ini tangan saya, ini tangan yang kurang ajar ini. Loh ini orang kafir, paham kurang ajar loh. Orang kafir takut kualat, waneh tuh ya. Lah yang muslim kok gak takut kualat sama Nabi ya. Yang muslim kok gak takut kualat sama Rasulullah SAW, mencaci maki anak cucu Rasulullah, mencaci maki sahabat Rasulullah, mencaci umatnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira nabinya tersinggung gak itu? Kok gak takut ya? Gak takut. Yang kafir nih takut, langsung ambil pedang, tangan kanannya dipotong, tangan kanan kamu gak layak hidup sama aku, kalau kamu hidup sama aku nanti aku kualat nih sama lamanya. Pedang. Ojo mbok tiru. Beda makom, ini adegan berbahaya, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Gak boleh niru yang begitu-begitu. Ya namanya dipedot, diamputasi sendiri, ya otomatis darah mengucur dengan deras ya. Maka dia lemes, hampir mati kehabisan darah. Tapi dia puas, wes lego aku. Lewatlah musafir, kebetulan itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Lihat kok seperti itu. Akhirnya ditanya ada apa? Ini tadi begini-begini. Oh iya itu kelihatannya Nabi Muhammad SAW. Udah kamu tak ajak ke rumahnya. Diajak ke rumahnya Rasulullah SAW. Dicari tahu Rasul lagi di rumahnya Fatimah Zahra. Maka ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah,
ini tadi yang ngupah kamu nimba, terus nempeleng kamu karena nggak tahu kamu Nabi SAW. Ya, tolong ya Rasulullah, bantu dia sudah mutuskan tangannya dengan pedang, bantu tolong disembuhkan tangannya. Maka Nabi SAW nanya, mana tangannya yang putus tadi? Bawa sini. Sama Rasul ditempelkan, ditutupi kain, kayak sulap gitu ya, ditutupi kain. Setelah ditutupi kain, sama Rasul cuma diusap atasnya, dibuka, utuh, lebih bagus dari yang kiri. Kamu jangan coba-coba. Del, Kanjeng Nabi tolong sambung, ya pedot terus mati awakmu. Mujizat itu munculnya sewaktu nggak bisa direkayasa. Langsung syahadat, orang tadi syahadat, masuk Islam, ya masuk Islam. Cerita ini hanya ada di kitab An-Nawadir. Kamu jangan nanya Habib, apa ya bener? Ceritanya sahih apa enggak sahih? Lawang Star Trek aja kamu enggak sahih, jelas enggak sahih. Rekayasa awakmu seneng kok mbok tonton kok. Betul tak betul? Sinetron kena itu cerita bohong direkayasa tiap hari kamu lihat kok ya. Betul tak betul? Kamu ambil pelajaran dari sinetron, bahkan sinetron yang gak jelas, kamu ambil pelajaran. Star Trek, Star Wars, kamu ambil pelajaran. Ini ilmunya ulama, dan ini tentang kebesaran Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak ada yang mustahil buat Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong Nabi Isa aja menghidupkan yang mati biiznillah, itu kelasnya Nabi Isa. Rasulullah di atas Nabi Isa alaihissalam, tanpa kita merendahkan Nabi Isa. Mestinya kita ya seneng. Di kitab An-Nawadir, namanya juga An-Nawadir. An-Nawadir itu jamaknya nadir. Nadir itu apa? Hal-hal yang hampir-hampir tidak pernah ditemukan di tempat lain. Longko, ya langka. Saya waktu menceramahkan ini di Masjid Ar-Riyadh dulu waktu saya masih anak-anak. Sekarang kan saya masih muda. Ya, dulu berarti masih anak-anak. Daripada menua-nuakan diri sendiri, lebih baik kan memudah-mudahkan diri sendiri. Salah satu guru saya di pondok malam Jumat Legi itu, kalau malam Jumat Legi Ustadz Qasim Baharun, ya Ustadz Qasim Baharun itu hadir ke Masjid Riyadh. Terus selesai saya ceramah, kemudian saya sudah pulang ke rumah, nanya sama Habib Anis, itu tadi novel ceramah itu sumbernya dari mana itu? Saya kok nggak pernah dengar. Katanya Habib Anis, novel itu kalau ceramah pasti ada sumbernya. Kalau nggak ada sumbernya nggak mungkin diceramahkan. Tanya aja sama novel. Akhirnya Habib Qasim Baharun almarhum rahimahullah, adiknya Ustadz Hasan Baharun Abuya, yang juga holnya ya, guru saya di Dalwa, lagi di Holi. Ini berangkat ke rumah saya yang masih di rumah depan Kelurahan Semanggi. Ini lihat namanya ulama kalau cari ilmu, guru saya loh, ini guru saya ini. Ini salah satu guru saya, marani saya, muridnya diparani, bukan muridnya ditelepon, Novel kamu sini, saya butuh kamu. Gak kayak awakmu. Yai saya butuh, tolong mampir ke rumah saya. Kurang ajar tuh. Masya Allah. Ini guru saya, datangi saya, ya kaget aku. Oh no, waduh ini sidang ini. Ya, sidang keilmuan ya. Bukan seperti orang ngajukan tesis di sidang, ini lebih ngeri ini. Guru saya, nyidang saya. Novel, Habib Qasim ini kan sama Habib Hasan Baharun dari Madura asalnya kan ya. Dengan gaya Habib Maduranya ya. Ajabnya ceramah antum kemarin. Antum ngomongnya, antum loh. Murid tinggi dicelok antum, Masya Allah. Mestinya lah, aku ngomongnya ceramahmu deh. Mestinya gitu ya. Ini tidak, gan. Bukan tapi gan gitu loh ya. Antum, kalimat penghormatan. Lihat nih adabnya orang-orang soleh. Semakin begitu semakin tampak solehnya, semakin tampak hebatnya, semakin tampak ilmunya, semakin tampak luar biasanya. Demi ilmu orang itu ya mau nyari. Tadi malam ceramah itu dari mana itu? Kisahnya tadi dari mana? Saya jawab, dari kitab yang antum bacakan ke anak dulu waktu di pondok. Antum kan biasa ceramahnya ngajarnya kitab itu. Kitab apa? An-Nawadir. Ada di situ. Iya. Lo kok nggak baca anak ya? Kelewatan rupanya. Ya, terlewatkan. Tak ambilkan kitabnya. Ini Ustaz.
Masya Allah, ajib, ajib, kok bisa ya lupa, gak lihat yang satu ini ya, ajib. Padahal tuh tiap hari dia diajarkan itu. Nah itu rupanya cuman memang dibuat lupa sama Allah Ta'ala, biar apa? Biar main ke rumah saya, sehingga rumah saya dapat barokah. Ya dapat barokah, didatangi orang soleh. Paham maksud saya enggak? Saya ngomong begini itu jawab ini loh, yang nonton di TV ini loh, yang nonton di YouTube sama sebagian yang hadir, dalilnya itu kondi. Kita karangan ya Bib novel dewi. Saya nyantri puluhan tahun nggak pernah dengar. Saya cari di Google sekian puluh tahun ya nggak ketemu, baru ketemu sekarang dari mana? Ikhwani rahimakumullah. Lihat nih Nabi Muhammad SAW sebagai ayah bertanggung jawab, nggak pernah membiarkan keluarganya hidup susah, bukan hidup miskin loh ya. Miskin itu biasa, kaya itu biasa. Miskin itu bukan ukuran tidak sukses, kaya bukan ukuran sukses. Tapi kalau susah ya itu nggak sukses. Kamu miskin tapi harus bahagia, kamu kaya harus bahagia. Dalam segala keadaan kita harus bahagia, harus bahagia. Nabi SAW tidak mau keluarganya susah, gak mau susah, maka beliau berupaya. Gimana ini caranya saya menjadi ayah yang bertanggung jawab? Sampai di sini jelas? Jadi tolok ukur kita selama ini benar apa salah dalam hidup? Jujur loh. Salah, makanya hidupnya banyak ruwet atau banyak ruwet ya, karena ukurannya salah. Jadi hidupnya ruwet. Coba kalau tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW, temenmu nanya punya duit? Tidak. Lo kamu bahagia? Cuma duit. Masa duit buat saya mumet? Itu bukan murid Habib Novel. Mumet kok bab duit. Betapa rendahnya diriku, bisa dibuat pusing sama duit, biar duit yang pusing sama aku. Kok bisa? Nyatanya aku nggak punya duit, ya aku nggak pusing, ya duitnya yang pusing. Kenapa dia nggak pusing sementara yang lain pusing? Nah ketika kita udah cuek sama duit, maka duitnya akan mengejar kita. Ini ilmu saudara-saudara. Kemarin udah saya jelaskan toh? Belum? Lah saya jelaskan di mana ya? Saya tiap hari keliling soalnya, jadi ya lupa. Belum saya jelaskan di sini. Cara menggait duit, belum? Masa sih? Belum? Oke. Belajar dari ibu-ibu yang cantik. Monggo diunjuk. Ini ilmu mahal, iklan dulu. Jangan lupa Jumat 22 November, Jumat depan, Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah. Yang gak hadir tak coret. Ya, masuk hadir di YouTube, hadir di Facebook ya. Gitu aja tidak mau. Niat hadir juga gak mau kok, ya kebangetan toh ya, kebangetan. Niat hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Oh iya. Anak saya namanya Ali Abdul Qadir ini ngungkuli bapaknya kalau dandan. Parfum 3 liter. Sekelimis. Kata dia, Ali itu Abu ya super bersih, super wangi. Kalau jalan, bapaknya langsung, waduh wangi ini pol. Masya Allah la quwata illa billah. Alhamdulillah. Iklan selesai. Itu loh. Nah, saya kan lihat TV-nya tadi iklan selesai. Mas Seto jangan lupa kasih tulisan yang mau pesan buku, iklan sekalian, buku baru itu tampilkan itu. Mas Rio, Mas Seto diajari itu. Mungkin masih awam. Lanjut boleh? Gini loh, Bu. Biasanya perempuan kalau cantik jual mahal atau jual murah? Jual mahal, betul. Biasanya mengejar atau minta dikejar? Ini yang ngomong ibu-ibu loh ya, bukan kalian ya. Berdasarkan jawaban ibu-ibu yang ada di lantai atas Majelis Ar-Raudhah, perempuan kalau cantik jual mahal. Perempuan kalau cantik maka dia suka dikejar. Betul? Perempuan cantik punya pangkat,
Ningrat. Jual mahal atau mahal sekali? Sangat mahal. Kalau misalnya mas-mas ini lewat, terus perempuan tadi juga lewat, ketemu, ya ketemu. Kira-kira mana yang mengejar? Perempuannya atau yang lakinya? Wahyu loh, Wahyu Pol Sugih. Matanya yang mengejar yang mana ini? Yang laki. Betul? Nah, tapi kalau ada laki-laki ganteng, cuek, yang lain keok, ngoyak-ngoyak, yang satu ini cuek. Perempuan yang jual mahal tadi akhirnya ngelirik atau enggak ngelirik? Penasaran atau enggak penasaran? Noleh atau enggak noleh? Ngejar atau enggak ngejar? Jadi yang dikejar akhirnya siapa? Pria tampan yang cuek, betul. Lah kenapa kamu susah cari duit? Karena kamu ngejar-ngejar duit. Baru sadar. Karena kamu ngejar-ngejar duit. Duitnya kamu kejar, kulai duit. Duitnya ibarat perempuan tuh ngibaskan jariknya atau ngibaskan roknya. Ikuti aku, wah gawe mumet. Oyak rono luput, luput. Sementara para ulama, kiai, habaib santai. Ngopo duit? Ya, ben ngoyak aku. Masya Allah, duitnya bingung. Iki menungso apa-apa iki? Yang lain ngejar-ngejar aku. Kenapa dia cuek? Akhirnya duitnya mulai menawarkan diri. Wah, ngirimi satu persatu duitnya nih, godaan-godaannya. Tetap cuek. Bahkan sak gembel seperti yang lagi ditangkap sama KPK suruh mengembalikan uangnya itu ya. 477 miliar duitnya 477 berapa angkanya? Coba dicek di Google, saya takut salah. Terus pokoknya hampir 500 miliar itu kan ya. Wakeh itu duit kabeh kertas itu. Wakeh itu. Misalnya itu ditaruh depannya Kiai sama Habib, ya gak ditoleh, kertas. Coba awakmu, duit. Betul. Duit, uang. Lah karena diri kita ini mengejar duit, duitnya lari. Kamu ngejar cewek, ceweknya lari, bahkan gila. Seperti gila. Ceweknya gila, welek ngoyak-ngoyak gila. Nah kalau ada yang ganteng duduk manis, ceweknya bingung. Aku kok ora ditoleh yo. Akhirnya berusaha mendekat. Habib Novel ya. Iya. Omong contoh. Saya kalau ngasih contoh yang lain kan keliru gitu ya. Mosok misalnya saya ngasih contoh Habib saya dicedai cewek kan ya keliru gitu. Saya bisa dimarahin orang banyak, betul ya? No bab elek-elek ben awakku dhewe, paham? Kalau yang bagus-bagus contohnya orang lain. Kalau bab jelek-jelek biar saya. Habib Novel ya? Iya, sok meneng wae. Habib boleh minta fotonya? Oh silakan. Cepat. Makasih Bib. Iya. Penasaran. Nah, sing liyane tak njaluk fotoku, sing liyane njaluk nomorku. Iki Habib kok meneng wae ya? Kok meneng wae ya? Akhirnya tambah dia ngajak teman-teman yang lain. Belum pernah aku lihat pria tidak mengejar diriku. Coba kalau kamu deketi dia, kamu kira-kira bisa enggak menggodanya? Oh Masya Allah, 1, 10, 20, 100 jadi tergoda. Tapi yo gengsi gitu kan ya? Yo gengsi. Masa Habib tergoda gitu kan ya? Masa Habib tergoda? Oh jaim, jaga image. Ini cuman contoh. Karena kita ini kalau dikasih contoh ayat-ayat Quran gak paham, gak nyantol. Ayat gak nyantol. Oh tak ruwet kayak ayat gak nyantol. Dalil, makanya kiai-kiai dulu tuh kan gak ada yang ngasih dalil ayat-ayat, gak ada. Dalilnya kan dikira kaya tawon, kan gitu aja. Dikira kayak tawon tuh gimana?
Zikir kayak tawon, gak mandek-mandek. Kayak gitu. Zikir kayak tawon. Baru nanti dijabarkan dalilnya. Lawang anak playgroup kok minta tafsir kan yo. Saya ngajari goblok. Maaf ya. Mohon maaf. Ini coba kamu pakai kepalamu yang rodok waras ya. Saya pakai kepala saya rodok waras. Kita lihat di TV ada guru ya ngajari anak playgroup tafsir. Anak-anakku tercinta, di dalam tafsir Jalalain disebutkan begini, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan begini, dalam tafsir Qurtubi disebutkan begini. Kamu yang nonton nganggep guru ini pinter atau stres? Pinter atau stres? Nanya, pinter atau stres? Lah kamu saya menurut para kiai, para habaib tempo dulu kelasnya playgroup, makanya gak dikai tafsir dalil. Paham? Nah kalau yang dulu aja dianggap playgroup, apalagi yang sekarang? Apalagi yang sekarang mubazir menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis kepada bukan ahlinya, itu tabzir waktu, buang-buang waktu. Makanya Nabi SAW ketika datang Badui, wah ini balik. Sebentar, datang Badui, nanti aja itu, nanti belok. Ingatkan saya ya, datang Badui. Nabi ketika datang Badui, oke selesai. Kata kunci ya, Nabi didatangi Badui. Ingatkan saya loh. Orang bawa elekna lali aku. Kita lanjutkan tadi. Jadi cewek kalau kamu kejar lari jual mahal, betul? Laki-laki ganteng, kamu sebagai perempuan ngejar dia juga gengsi. Jual mahal. Tapi kalau kamu biasa-biasa saja, dia penasaran. Begitulah dunia mempermainkan manusia, begitulah duit mempermainkan manusia. Begitu manusianya cuek, duitnya aku cukuan. Paham enggak? Jujur. Kenapa kamu ruwet cari duit? Mestilah urusannya kuwi. Gak cuek sama duit. Gak cuek. Saya itu belajar cuek sama duit sejak kecil. Belajar, sampai sekarang belajar terus. Terus. Makanya saya kalau naruh uang itu semau-mau saya, geletak no kono, geletak no gini ya, cuek sama duit, cuek, geletakkan sana, geletakkan sini. Sampai suatu saat saya nggak punya duit. Loh ini mau cerita boleh enggak nih? Oh coba guyoni sih. Nggak punya duit, Sabtu mau gajian tukang, nggak punya duit, bener-bener bisa dikatakan nol, nggak punya duit. Biasa. Kang Wahid laporan, Beb gajian tukang hari ini 25 juta. Siap. Sore ta Wahid? Iya. Padahal jam loro iki. Nggak ada duit. Nah, subhanallah itu hati saya tuh ngasih tahu. Yang ngasih tahu. Nyari barang tertentu yang saya cari, flash disk atau apa gitu ya. Saya cari di tas koper ransel saya cari di ransel saya. Oh biasanya flash disk saya bawa keluar kota, di ransel saya cari. Begitu saya cari kok ada kresek, begitu ada kresek saya buka, uang 40 juta. Aku langsung yo alhamdulillah gitu kan. Terus tak takoki duit tekon dia awakmu. Kan ya gitu toh ya. Duitnya jawab, Habib lupa ya, dulu waktu Habib dakwah ke Kalimantan, Habib kan bawa buku sekian ratus, terus bukunya dijual, bukunya laku. Nah uangnya kan kamu campur sama baju-baju kotor, kamu lupa, nggak dibuka sampai hari ini. Tolong sasi kira-kira lali aku. 40 yuto ki lali, jalno awakmu. Hahaha. Loh, bukan maksud menghina atau merendahkan loh. Kalau saya nggak pakai bahasa begitu kan kurang kroso toh ya. Tapi dengan kalimat begini kan jadi mak jelek begitu kan ya. Mak jelek. Itu latihan itu. Latihan. Jangan mau kamu dijadikan budaknya duit. Biarkan duit itu mengejar-ngejar kamu karena kamu tuannya, dia budaknya. Ngono loh. Resep.
Jelas semuanya? Ini loh, kitabnya cucunya Mbah Hashim tuh, Irsyadul Mukminin, dibaca satu bait saja berkahnya seperti ini. Betul kan? Padahal itu satu bait dibaca belum dijelaskan. Baru ujungnya tok. Barokah. Bisa membuat saya ngomong macam-macam ini tadi loh. Itu namanya barokah. Padahal tadi saya waktu di kamar ganti dandan aku ngomong apa aku. Tanya sama anak saya, Abuya ceramah apa ini ya? Tanya sama istri saya, ini ngomong apa nanti ya? Ngomong yang bab apa ini? Yang pas tuh babnya apa? Oh tiba-tiba kok Ati ngasih tahu buku nih Mbah Hashim. Wah, saya jelek-jelek begini langsung dikasih hadiah loh saya. Oh sama Gus Kikin, Gus Agus, ya kan? Cucu-cucunya Mbah Hashim kemarin di Tebu Ireng ngasih hadiah saya kitab ini. Dan saya dikasih izin untuk nulis ulang kitab bahasa Arabnya Adabul Alim wal Muta'alim. Mau saya ketik ulang sendiri dengan tangan saya, insya Allah. Biar apa? Biar saya punya hubungan sama Mbah Hashim Asy'ari. Awakmu gak duwe? Mau punya hubungan sama Mbah Hashim? Mau? Ya, doakan saya bisa ngetik cepet jadi bagus. Jadi nanti kalau saya nyodorkan ke Mbah Hashim di akhirat sana insya Allah, ya Mbah Hashim udah terima kiriman buku saya, buku jenengan yang saya tulis lagi. Sudah, itu bukan hasil karya saya. Hasil saya apa? Saya dibantu Jamaah Ar-Raudhah sak jagat raya. Wah, jenengan katut kabeh. Ndongake ra gelem. Tambah batin, apa ya iso rampung. Suudzon. Bukannya bantu doa tambah suudzon ya. Ini nanti kalau kitab Adabul Alim Muta'alim selesai saya ketik sendiri, tak susun yang bagus bentuknya ya, biar keren, kece gitu kan. Oh tak bawa ke Tebu Ireng lagi. Sudah selesai. Ya. Tugas sudah selesai. Nih, ya, kembalikan. Engkau lah entuk meneh aku. Oh iya, orang itu harus rakus urusan akhirat. Rakus urusan akhirat. Jelas semuanya? Apa? Jadi sudah mulai nggak mikir duit ini? Luar biasa, Masya Allah. Nyatran duwe. Loh justru yang hebat itu orang nggak punya duit, nggak mikir duit. Itu kan luar biasa. Kalau orang punya duit, nggak mikir duit, biasa. Orangnya duit. Dia punya, kalau nggak mikir ya nggak jadi masalah. Kalau nggak punya, kalau nggak mikir, itu luar biasa. Wah, generasi muda Ar-Raudhah. Saya kok kalah ganteng sama anak saya ya. Gawat ini, Masya Allah. Anak dan yang ini Husain ini sepupu saya, sepupu tapi usianya seusia anak saya. Ya, seusia anak saya. Boleh dilanjut? Sudah 1 jam loh saya ngomong. Gak kerasa? Hah? Mosok? Yakin gak kerasa? Lapar enggak? Kalau lapar praktek, teken. Tadi kan teori, sekarang praktek. Ganjil sih, ya lumayan toh. 1 menit kan bisa 10 menit ya kan, 10 kali lipat minimal. Nah, makanya Nabi SAW ketika didatangi Badui, orang dusun yang awam Islam, Muslim tapi awam Islam, datang ketika Nabi SAW ceramah, mata sa'ah, ya Rasulullah kapan kiamat? Ya Nabi tidak menjelaskan seperti ke malaikat Jibril alaihissalam. Paham? Ketika malaikat Jibril yang nanya, mata sa'ah, kapan kiamat tiba? Malaikat Jibril yang nanya, malaikat pinter, soleh, alim, cerdas, malaikat. Dan gak nanggung-nanggung, jenderalnya malaikat, pimpinannya semua malaikat. Kapan kiamat ya Rasulullah? Nabi juga jawabannya diplomatik. Ya diplomasi, pinter Nabi jawabnya. Mas'ul ahabi alam nasail, yang ditanya gak lebih tahu dari yang bertanya. Jawabannya begitu, tapi tak kasih tahu ya ciri-cirinya kiamat kalau udah mau tiba. Disebutkan, mau tahu, baca buku terbaru saya,
telaah hikmah 40 hadis arba'in nawawiyah, ada di situ. Udah saya jelaskan panjang dan lebar. Modal 100.000 beli di sini, 120.000 termasuk ongkos kirim Pulau Jawa seluruhnya. Madura itu bukan Pulau Jawa loh ya, ileng loh ya. Nah, terus 170.000 untuk luar Pulau Jawa. Udah saya bahas di situ, lengkap detail. Jangan tanya lagi di sini. Nah, di sini cuma saya mau jelaskan pokoknya saja. Boleh toh ya? Nah, ketika malaikat Jibril yang nanya, Rasul menjelaskan detail ciri-ciri kiamat kalau mau tiba begini. Malaikat Jibril. Sahabat yang nanya, sahabat yang biasa ngaji dengan Nabi SAW, yo dijelaskan ciri-ciri kiamat mau tiba begini. Gandeng sing takok orang awam dari pegunungan, gunung batu, datang nanya kapan kiamat, nanyanya sama teriak. Rasul nggak jawab, justru Rasul balik nanya, lah kamu punya persiapan apa? Siap apa kamu? Saya sholat gak banyak, nekat gak ini? Nantang loh, takut kiamatnya kapan? Kan mestinya kan seperti orang udah siap gitu ya. Ditanya, lah kamu punya persiapan apa? Bereng siap. Sholat ya belum beres, puasa belum beres. Lah kamu punya apa? Ya walaupun gak beres begini, saya cinta Allah dan Rasulnya. Saya cinta Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Jawaban Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai. Selesai. Case close. Kasus ditutup. Selesai. Berarti urusannya apa? Nanya kiamat justru dapat Nabi. Nanya kiamat justru dapat Nabi. Karena kalau orang ini diterangkan detail, justru nggak dapat Nabi. Paham ya? Justru nggak dapat Nabi. Dapatnya cuman pasal-pasal ayat-ayat tentang ciri-ciri kiamat. Nah, kiai-kiai dulu, Habib-habib dulu paham. Kalau kita nanya, yai apa dalilnya tahlilan? Yai apa dalilnya maulud? Tambah gak tahlilan, tambah gak maulud. Ngapain? Sibuk bahas dalil. Paham enggak? Makanya wis gak usah ruwet ya. Ono sing mati 7 dina tahlilno. 40 dina tahlilno. Gitu kan ya? Pokoknya semakin banyak ya semakin bagus. Ben dina mbok tahlilno luwe apik tahlilno. Yai kenapa la ilaha illallah jenenge tahlilan kok ya aneh wong. Udah selesai. Gak dibahas panjang lebar. Ketika yang nanya itu Habib Novel lain. Yai dalilnya tahlilan apa Yai? Masya Allah. Jawabannya Yai sama Habib simple. Sholat jenazah Habib. Sholat jenazah pripun? Sholat jenazah itu sholat namanya sholat yang tidak sholat. Maksudnya sholat gak sholat, ngomong sholat kok gak pakai rukuk, gak pakai sujud, ngadeg donga. Itu cuman doa. Sholat tapi cuman berdoa, gak pakai rukuk, gak pakai sujud. Ini sholat tidak boleh dipraktekkan untuk yang lain. Misal kok jenengan ketemu orang sakit, saya tak praktek ya sholat orang sakit ben cepet mati. Sing loro disolati Allahu Akbar ini, coba praktek no. Jangan dipraktekkan begitu. Ternyata ini khusus buat orang yang udah mati, orang yang sudah meninggal dunia, baik jenazahnya di hadapan atau sudah dikubur. Kalau jenazahnya jauh namanya sholat ghaib, tapi sama aturannya 4 takbir. Lah apa yang dibaca? Ternyata surat Al-Fatihah, kemudian sholawat, kemudian yang dibaca adalah apalagi doa, mendoakan mayit. Lah itu yang dipakai dalil tahlilan. Tahlilan itu apa? Ya mesti isinya Al-Fatihah, Yasin, yaitu Al-Quran. Kemudian isinya sholawat, itu bagian dari zikir. Dilanjut sholawat dan zikir-zikir yang lain, tasbih, tahlil, yang diperbanyak kalimat tahlil. Kenapa? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian setelah itu ujung-ujungnya baru mendoakan yang meninggal dunia dan mendoakan yang masih hidup. Betul enggak? Sholat jenazah begitu kan? Lah ya, sholat jenazah dibawa dalam kehidupan, itulah tahlilan. Beb, sepanjang saya belajar kok nggak pernah ketemu dalil yang seperti ini. Lah kamu nggak ketemu kiai, kamu ketemunya buku, ketemunya artikel, ketemunya share-sharean, beda bro, lain. Kalau ketemu kiai ada 1000 dalil, ada 1000 dalil untuk tahlilan. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah.
10:12. Pertandingan tampaknya harus segera diakhiri. Karena amunisi udah habis. Ya, pertandingan harus diakhiri sekarang. Jelas enggak apa yang diajarkan malam hari ini? Bukan yang saya ajarkan ya, apa yang diajarkan malam hari ini. Artinya kita semua lagi belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kepada kita ke dalam hati kita masing-masing. Saya dapat pelajaran lewat berbicara, saya dapat pelajaran. Engkau dapat pelajaran lewat mendengar. Tapi kita semua dapat pelajaran di dalam hati. Mudah-mudahan barokah. Amin. Nah, garis bawahi ya. Satu, gak usah cari contoh yang lain. Walaupun orangnya bisa mabur, bisa kemana-mana, bisa nembus tembok ditembus ya. Gak usah kamu urus. Belajar saja dari Nabi Muhammad SAW. Selesai. Belajar dari Rasulullah SAW. Contoh Rasulullah SAW. Tolok ukur bahagia gak bahagia, Nabi Muhammad SAW. Tolok ukur sukses gak sukses, Nabi Muhammad SAW. Tolok ukur apapun, Nabi Muhammad SAW. Selesai. Hidup kita akan nikmat. Yang kedua, urusan duit. Kenapa banyak orang susah cari duit? Karena dia masih mau cari. Terus maksudnya gimana? Ya kamu kerja tapi nggak usah cari duit. Kerja, jangan cari duit. Nikmati pekerjaanmu. Sampai duitnya yang bingung sama kamu. Duitnya akan bingung sama kamu. Kenapa? Karena kamu cuek. Cuek itu hukum alam. Kalau kamu cuek, kamu akan dikejar. Kalau kamu mengejar, kamu akan ditinggal. Wah, ini kelihatannya upgrade status bagus nih. Catat ya. Aku selalu yuk, piye mau? Gimana? Kalau kamu mengejar, kamu akan ditinggal. Kalau kamu cuek, kamu akan dikejar. Betul begitu? Wah, jangan diterapkan untuk perempuan loh ya, jangan. Ini untuk duit, untuk duit. Makanya biasanya tuh suami kalau dimarahin sama istri, terus suaminya dia nggak balas, biasanya balas toh. Terus diseneni karo bojone meneng tok. Kenapa? Ya. Dadi wong lanang sing bener. Iya. Komentarin cuman iya. Akhirnya istrinya bingung. Kok ngene ya? Kok ora enak ya? Biasanya kan semes dibalas semes kan penak. Semes tuk. Tuk. Akhirnya apa? Yang nyemet ganti pola, memperlambat. Tuk 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 tuk. Urip ngono kuwi. Rahasia loh ini. Ojo mbok dom. Nanti terlampau banyak orang bahagia, nggak ada yang datang majelis Ar-Raudhah. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah. Wong saya ini duduk gini aja bahagianya luar biasa. Enggak cedok toh. Ini kan begini kan bahagia tuh bingung enggak itu? Ngene kok bahagia. Itu apa? Kemeringet. Ya kan? Kemeringet. Ya, dipaksa sama teman-teman suruh dandan. Oh, malam ini agak berbeda. Saya punya gaya baru pakai jaket putih. Saya keliling Indonesia nyari itu nggak dapat. Ya susah cari jaket putih. Saking mahalnya warna putih. Mau ireng akeh. Ya biru akeh. Putih itu susah. Pantas nggak pakai jaket begini? Memang saya pantesan. Alhamdulillah, masya Allah. Insya Allah barokah ya. Saya mau minta maaf kepada para gus, para kiai atau para habaib yang hadir di majelis ini kalau saya nggak bisa ngelayani itu. Kadang ada duduknya di belakang, saya nggak tahu. Kadang di pojok, nggak ngerti. Tolong santri-santrinya sama murid-muridnya. Kalau lihat kiainya di belakang, jangan menganggap saya merendahkan ya. Karena memang saya nggak kenal satu persatu. Nah saya makanya minta untuk teman-teman kiai atau gus atau habib, kalau jenengan rawuh di Majelis Ar-Raudhah, tahulah tempatmu. Tempatmu bukan di belakang, tapi di depan. Tapi saya juga paham dirimu, saya juga nggak suka di depan. Memang di belakang itu enak, di belakang itu enak, lebih bisa menikmati majelis dan menikmati suasana. Kenapa? Kalau di depan dilihat orang banyak, kayak isobah, ya tambah nggak enak. Tapi kadang orang-orang itu kan lihat ini kok kiai saya di belakang, kok nggak disuruh ke depan gitu ya. Mungkin perasaannya nggak enak gitu. Karena memang kita di sini nggak tahu satu persatu dan tidak ada laporan. Ada kiai fulan, syekh fulan ya. Di sini banyak orang-orang soleh, termasuk jenengan tuh orang soleh.
Kalau dengan bukan orang soleh nggak mungkin sampai sini. Wong elek rarene ra. Cetho itu. Masuk sini berarti orang soleh. Hanya orang-orang yang baik yang mau kumpul sama orang-orang baik. Betul kan ya? Iya, berarti jenengan baik atau enggak baik? Baik, saya baik, baik, aku baik, kamu baik, kita semua orang baik. Tapi di antara semua yang baik ini ada yang sangat baik. Gak ketokan wonge sapa itu? Ada gitu kan? Orang-orang yang masya Allah datang ke sini. Saya minta maaf kalau belum bisa menjamu dengan baik. Termasuk yang nonton tayangan ini, masya Allah. Wah, ada yang nonton asune walim soleh, delok aku nyawang. Jane ki delok aku ya ireng letek ngono ya. Tapi kok ya seneng ya. Terus didongakno, masya Allah, Habibnya masih hitam. Mudah-mudahan semakin bercahaya. Wah, amin. Modal lungguh gak kesel, bercahaya. Berkat apa? Berkat majelis. Makanya kita yang di sini ini bejo. Karena orang-orang soleh, baik yang hidup maupun yang sudah di alam barzah, lihat kita, kok kita dilihat letek, tapi mereka senang kelompok letek linggih bareng. Iya, orang letek kotor mau kumpul bersama cari yang baik, sama mereka langsung didusi kabeh, siram biur. Makanya jenengan kalau pulang pengajian kan rodok bingung, atiku kok enteng ya, utang kok lali ya. Lali, masalah kok seperti hilang ya. Tapi itu kualitas masalah ya, ini bisa sampai di rumah, bisa sampai di jalan, balik lagi itu ya, sudah dikucuk, sudah dibersihkan. Kadang kita sendiri yang ngotori ya, tapi insya Allah kalau istiqomah terus di majelis-majelis yang seperti ini dimanapun berada, insya Allah nanti hati kita akan pelan-pelan akan semakin bersih, padang. Lah kalau udah padang itu ya peteng hilang, betul ya. Kalau udah padang peteng hilang. Jadi yang membuat peteng ada karena kurang padang. Tinggal padangkan diri, selesai masalah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Saya mau ngasih 2 pengumuman, tolong dicatat baik-baik. Yang pertama, insya Allah Jumat depan. Kapan? Insya Allah Jumat depan. Insya Allah kiamat belum tiba ya, belum ya? Karena menurut informasi yang valid, kiamat datang hari Jumat. Makanya saya pilih pengajian hari Jumat. Kenapa pilih pengajian hari Jumat? Karena niat sampai hari kiamat. Insya Allah sebelum kiamat tiba, Jumat ini kita mati dulu, Jumat depan kiamat tiba. Atau kamu pilih ikut kena kiamat? Enggak toh ya, naudzubillah min dzalik. Insya Allah Jumat depan kita niatkan Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah. Alhamdulillah waktu saya umumkan saya akan kirim utusan ke Madinah Al-Munawwarah ngundang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selesai pengajian ada satu Habib di Solo sini yang ikut ngaji, lapor sama saya, Bib, subhanallah, saya ini besok pagi berangkat umroh. Besok paginya beliau berangkat umroh, langsung ke Madinah, sampai di sana langsung ziarah, langsung beliau itu sampai syuting video ya, dan mengatakan, ya Rasulullah, ini cucumu Novel bin Muhammad Ali Idrus di Pasar Kliwon Solo ngundang jenengan hadir 22 November. Loh sudah Kanjeng Nabi kita undang, kamu nggak datang, kurang ajar. Jamaah sini loh ya, saya nggak tanya yang lain. Loh Bib, kira-kira Nabi datang tidak? Wah, gue kok kira-kira loh. Tak kok kira-kira. Oh kamu baru ngucap salam saja Nabi datang, betul kan ya? Datang apa? Salamnya Nabi datang berarti datang atau enggak datang? Datang, hadits yang sahih. Siapa umatku mengucapkan salam kepadaku, aku jawab salamnya. Betul atau betul? Berarti kalau Nabi jawab salamnya, jawab salam. Berarti suara Nabi sampai. Kalau suaranya sampai berarti datang atau enggak datang? Datang. Beb, tapi kok gak ketokan? Oh, lawakmu letek kok ya. Mata kita ini mata letek ini susah lihat, tapi alhamdulillah kan kroso. Oh nyatanya iso nangis, kangen, kan ya aneh toh ya. Kangen kok sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lihat tidak, ketokan tidak, ngerti tidak, krungu suaranya tidak, iso nangis, ya Rasulullah nangis. Lah kamu kalau ngefans sama artis nangis wajar, wujudnya ono, iya kan ya? Ini wujudnya enggak kelihatan. Sudah berada di alam sana bisa kangen, ini kan luar biasa. Makanya Jumat depan teman-teman Majelis Ar-Raudhah yang biasa hadir ke sini tiap Jumat, kalau sampai tidak hadir tak coret dari daftar teman saya. Sekapok mau kapan? Pol-polan saya oleh ngundang ini. Tak coret, ngaku koncoku, ngaku konco ya, konco.
apalagi ngaku murid gak datang, coret, hapus dari daftar murid, kecuali kalau berhalangan. Dah silahkan buat alasan sebanyak mungkin, maaf Habib saya berhalangan. Iya, maksud saya niat hadir. Jelas semuanya? Nah, pengumuman yang kedua, insya Allah Jumat depan 10.000 eksemplar ready buku Telaah Hikmah 40 Hadis Arba'in Nawawiyah. Jumat depan 10.000 eksemplar ready. Kalau 10.000 eksemplar itu bisa habis Jumat depan, maka saya bisa nyicil pelunasan tanah sebesar 1 miliar. Saya tidak mau bertanggung-tangan sama orang siapapun. Meskipun saya share, siapa mau ikut andil, andil. Tapi saya diajarkan sama guru saya harus bekerja. Dan pekerjaan saya adalah nulis buku. Makanya kalau kamu mau dapat ilmu, mau dapat pahala, pahala amal jariah melunaskan tanah majelis, Jumat depan kamu beli bukunya. Caranya nabung dari sekarang. Masih ada Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Masih ada 7 hari, nabung dari sekarang. Kalau kamu nggak punya duit, kamu boleh ajak temanmu untuk beli. Mas, beli bukunya Habib Novel mas, saya besok ke majelis, saya belum bisa beli, saya nggak punya duit. Kamu beli ya, nanti bukunya saya kasihkan kamu. Jadilah calo-calo akhirat, jadilah sales akhirat. Jumat depan, uangnya bukan buat saya, uangnya nanti melunasi tanah. Bangunannya udah bisa kamu lihat, berdiri 4 lantai. Insya Allah Rebo atau Selasa kita cor lantai keempat. Nanti hall kamu lihat akan digunakan untuk terima tamu. Setelah itu kamu akan lihat akan digunakan untuk santri-santri weekend. Dan setelah itu kamu akan lihat Jumat kamu parkir di sana seperti apa fungsinya bangunan-bangunan tersebut. Kamu bisa mengatakan bangunan ini ada karena 100.000 dariku. Ngono. 100.000 enggak ya, kurang ajar ya. Ya kan ya? Siap kawan-kawan jadi calo-calo sales tanah majelis? Ya, saya tidak pernah minta sumbangan nyebar proposal. Ini yang ada betul saya share nomor rekening, siapa mau ikut andil itu terserah. Mau Rp1, Rp2, mau ngasih nggak mau ngasih terserah, nggak ada urusan. Tapi yang satu ini saya jual buku. Anda mau beli buku dapat pahala, Jumatnya akan datang hadir Majelis Ar-Raudhah atau pesan via online di nomor telepon yang sudah tertera di layar monitor 082223399990. Kalau nggak salah seperti itu. Habib hafal tidak, ngelirik dan membaca. Ya 0823 kali 32 kali 94 kali 0 082233999990. Nah, ada yang mengatakan Habib saya udah WA belum direspon. Sabar, karena WA yang masuk bukan hanya dirimu ya, WA yang masuk sangat banyak. Yang jawab admin, salah satu adminnya adalah saya sendiri. Kapok mau kapan? Bongkar rahasia. Ya sebetulnya itu bukan admin, itu saya sendiri. Yang jawabi juga saya sendiri, yang ngurusi saya sendiri. Tapi nomor itu khusus jualan buku, tidak boleh untuk curhat del, ngirim curhat del, pesen buku tak jawab, curhat del. Kalau curhat bukan ke nomor itu, nomor yang lain. Kenapa Habib kok ngurusin sendiri bukunya? Saya mau niru kakek saya kerja, saya mau bekerja, bukan gak ada waktu banyak, ngising sempat kok. Maaf ya saya ngomongnya bahasa Jawa kasar, ke toilet sempat, masa kerja gak sempat, males adanya, gak boleh males, harus betul-betul berusaha. Rezeki Allah yang bagi, Allah yang ngasih, tapi bekerja akan kunikmati, karena itu bagian dari hidup yang kusenangi. Kenapa begitu? Karena kakekku sang Nabi tidak pernah berhenti bekerja sampai ajal menjemputnya di akhir hayat hidupnya. Kok ngapain apa? Kok jadi terdiam semua, kenapa? Terharu. Halo, ini kok diam semua kenapa ini? Terharu atau malu? Jangan malas ya, jangan malas. Jamaah Majelis Ar-Raudhah tidak boleh malas, harus giat bekerja. Kamu bisa bekerja model apapun, yang penting halal. Tapi jangan mau diperbudak sama dunia. Bilang sama duit, ora patean, selesai. Bu, sudah lapar?
tahan perutnya. Insya Allah laparnya hilang. Oke, insya Allah Jumat depan Maulid Akbar sekaligus kita jual buku. Misi menuntaskan buku yang ada. Saya cetak 20.000 eksemplar. Target saya 2 bulan habis. Kalau 2 bulan habis, cetak episode 2-nya juga 20.000 eksemplar. 2 bulan habis. Berarti akan terkumpul insya Allah dana 4 miliar, belum termasuk orang yang bantu lewat transfer dari sukarelanya untuk melunaskan tanah dan untuk membangunnya, semua juga untuk kegiatan Majlis Ar-Raudhah. Berarti dalam waktu insya Allah 3 bulan dari sekarang 4 miliar sudah selesai dengan semua pembangunannya. Amin. Itu maksimal loh. Nah, kalau bisa ya sebulan selesai. Niat bayar utang begitu. Kalau bisa 1 hari selesai. Kalau bisa detik ini juga selesai. Begitu cara kalau pengen hutangmu dilunaskan. Jangan tunda. Semoga berkah dan manfaat. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa yang biasa kita baca. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Ar-Raudhah dimanapun berada dan pemirsa Syiar TV dimanapun berada, terima kasih telah bergabung bersama kami. Insya Allah kita bertemu Jumat yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih diridhai Allah Ta'ala. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Insyaallah yang mau ketemu saya untuk penjadwalan dan sebagainya nanti setelah makan ya, setelah makan. Dan saya malam ini mungkin tidak bisa nemui lama-lama karena saya besok subuh harus berangkat ke Jakarta insya Allah. Saya ada tugas di Jakarta pagi, siang, dan malam. Kemudian lusa insya Allah saya ada di Kendal dan di Pemalang. Kemudian setelah lusa insya Allah ada di Lapas Ambarawa dan di Magetan. Dan seterusnya. Pokoknya jalan-jalan terus. Ya jalan-jalan terus. Silakan.